pagi Bapak Ibu kasih Tuhan, Shalom. Sungguh kasih Tuhan begitu besar buat setiap kita. Terus kita nikmati, terus kita rasakan dalam hidup kita. Oleh karena itu pagi hari ini kita mau datang dengan hati yang bersyukur, hati yang berterima kasih. Yang sepakat boleh bersama-sama kita lambaikan tangan kita, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari bersama kita tundukkan kepala kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu yang tak terbatas buat hidup kami, buat kasih-Mu yang tanpa syarat buat setiap kami. Pagi hari ini kami datang ke tempat ini, kami rindu membawa pujian kami, penyembahan kami, nyanyian kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Kami rindu Engkau yang terus kami tinggikan, Engkau yang terus kami muliakan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Mari bersama kita katakan amin.
kasih yang sempurna, kasih yang tanpa syarat, kasih yang selalu ada buat setiap kami. Karala bayarala shikarala bayarala, kurala bayarala 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 bayarala, karala bayarala bayarala. Betapa kami menyadari Tuhan bahwa kasih-Mu begitu besar buat setiap kami. Kasih-Mu begitu dalam buat setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia buat hidup kami. Oleh karena itu kami mau terus bersyukur, kami mau terus berterima kasih. Korala bayarala 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 bayarala. Korala bayarala 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 shikarala bayarala 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 bayarala. Karala bayarala 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 shikarala bayarala. Mari sama-sama mengucap syukur Bapak Ibu Saudaraku. Korala bayarala 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 shikarala bayarala. Mari sama-sama berterima kasih, sebab kasih-Nya begitu sempurna buat setiap kita. Korala bayarala 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 shikarala bayarala bayarala bayarala. Tidak ada duanya, tidak ada bandingannya. Korala bayarala bayarala shikarala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat kasih-Mu, buat cinta-Mu. Karala bayarala shikarala. Karala bayarala bayarala shikarala. Kami bersyukur Sungguh tidak ada kasih yang seperti Engkau Tuhan. Engkau segala-galanya buat hidup kami. Kami mau terus memuliakan nama-Mu Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Besar setiamu di dalam hidup kami. Kalau sampai dengan pagi hari ini kami bisa beribadah bersama-sama di tempat ini, kami percaya perlindungan-Mu, kekuatan dari-Mu telah Engkau berikan bagi setiap kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia
dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari bersama-sama puji. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Amin. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari bangkit berdiri bersama-sama, angkat tangan kita, katakan, Yesus Engkau dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Lagi katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Sambil angkat tangan kita tinggi-tinggi pagi hari ini, pujikan dengan segenap hatimu. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kami terima kemenangan dari-Mu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan.
Satu kali lagi katakan, Yesus Engkau, Kau juru selamat kami Tuhan. Kemenangan selamanya. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, Kau juru selamatku Yesus. Kami sembah, kami puji, kami angkat suara kami menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan-Mu. Yesus, besar setiamu. Kita masih ada dalam-Mu. Mari menyembah, menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Kinaralabasyaralamu, kinaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Kinamasyata karalabaralabaralabaralabar. Kinaralabaralabaralabaralabaralabar. Kinamasyata karalabaralabaralabaralabar. Kinaralabaralabaralabaralabaralabar. Mari alami, rasakan kasih setia Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Engkau yang bisa berbahasa roh sejenak, mari berbahasa roh. Kira barasyata karala barala 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 barala. Kipata karala barala 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 barala. Iya barala 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 barala. Yesus, Yesus, Engkau mengasihi jemaat-Mu Betani Surabaya. Kina masyara barala barala barala. Kina barala 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 barala. Kina barala barala barala. Karala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala basyata karala barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Oh, basyata karala barala barala. Kinarala barala barala. Kinarala basyata karala barala barala. Kinarala basyata karala barala barala. Kinarala basyata karala barala barala. Ora barala barala barala. Kinarala barala barala. Kinamasyata karala barala. Kinamasyata karala. Kinarala basyata karala. Bukan hanya sekedar pujian yang keluar dari mulut kami, tetapi kami melihat, kami merasakan, dan kami mengalaminya
bahwa sungguh besar setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak akan takut, walaupun kami harus melewati lembah kekelaman sekalipun. Kalau kami punya Tuhan di dalam hidup kami, tidak akan kami goyah, tidak akan kami jatuh, tidak akan pernah kami kalah. Sebab ada Yesus di dalam hidup kami. Engkau yang memampukan setiap iman kami. Engkau yang membangkitkan setiap kami di saat kami jatuh. Kinamasyata karala barala barala. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menjadi kekuatan dan perlindungan bagi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kalau Engkau izinkan kami bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Oh, kami mau menjalaninya bukan dengan sekedar rutinitas kami belaka Tuhan, tetapi inilah pekerjaan yang kami lakukan kepadamu. Kami rindu untuk kami terus melekat, mendekat, mengejar dan tinggal di dalam hadirat-Mu. Sebab itulah yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah bersama kedua tanganmu tinggi-tinggi. Bersyukur, bersyukur kepada Dia pagi hari ini. Nama syararamu Yesus, Kaulah kekuatanku Yesus. Nama syararamu, haleluya. Hinamasyata karala barala barala. Hinarala basyata karala barala barala. Hinarala basyata karala barala barala. Hinarala basyata karala barala barala. Kaulah juru selamat kami Tuhan. Kami percaya ada kemenangan demi kemenangan yang sudah Engkau berikan buat setiap kami pagi hari ini. Dan kami terima dengan iman, kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kembali angkatlah kedua tangan kita tinggi-tinggi pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Biarlah pujian, suara yang kita naikkan kepada Tuhan. Tuhan mendengar, Tuhan melihat dan menjadi harum di hadapan Tuhan. Mari kembali angkat tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Yesus Engkau dalam janji-Mu. Amin. Selamanya besar. Satu kali lagi katakan, Yesus Engkau dalam janji-Mu, selamanya kan ku nyatakan. Oh, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kembali angkat tangan kita.
Kami terima kekuatan, sukacita, kemenangan darimu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi dia. Sungguh kesetiaan dan kasih Tuhan terus terbuktikan dalam hidup kita. Mari bersama bertepuk tangan bagi dia. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Katakan di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegagalan. Fajar pagi pun meredam, membawa damai sukacita. Kau tak ubahkan ratapanku kini. Mari menari bersama. Tuhan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Kau tak ubahkan ratapanku kini. Tuhan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Sukacitanya penuh buat setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan Kau beri apa? Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan fajar pagi pun meredam, membawa damai dan sukacita. Kau tak ubahkan menjadi tari-tarian. Tuhan bersuka, nyanyikan pujian. Kau tak ubahkan ratapanku kini. Kami bersukacita di dalam-Mu, nyanyikan hidup pujian. Amarah-Mu hanya sekejap. Sekarang sama-sama kita angkat tangan kita. Kemurahan-Mu di dalam hidupku sepanjang masa. Kau tak ubahkan ratapanku kini. Tuhan bersuka, nyanyikan Kau tak ubahkan ratapanku kini. Tuhan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Sampai selamanya kita mau terus bersukacita di dalam Tuhan, sebab kasih-Nya begitu besar, kesetiaannya terus dibuktikan dalam hidup kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Sungguh Dia Allah kita yang setia dan Dia layak dipuji. Siapa namanya Bapak Ibu? Siapa namanya? Oh, pagi hari ini kami puji Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau. Mari sama-sama kita katakan Bapak Ibu. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan. Mari lambaikan tangan kita sama-sama yuk. Oh,
datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Oh, kami datang bawa pujian, bersama. Katakan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan, nyanyikan. Oh, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Pagi hari ini tidak ada nama lain yang layak kita tinggikan selain nama Yesus yang menyelamatkan setiap kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku, sama-sama kita angkat kedua tangan kita tinggi, katakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Come on, say, we give you glory, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Whoa. We give you glory, we give you honor. Whoa. We give you glory, we give you honor. Sama-sama. Oh, kita lambaikan tangan kita sama-sama, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Besarkan nama Dia, besar Tuhan, ditinggikan di atas. Oh, Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Oh, haleluya. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Kami percaya Tuhan ada kemenangan demi kemenangan bagi setiap kami. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Dia. Boleh sama-sama ya kita nyanyi yuk. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Siapkan hati kita bersama-sama untuk firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan, buat anugerah yang selalu Engkau tunjukkan. Dan semua pujian hanya bagi-Mu. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan. Bukankah Dia Tuhan yang setia? Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Kami alami. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari setiap kita yang alami kesetiaan Tuhan, pujikan lagu ini kembali dari hati kita bersama Bapak Ibu Saudaraku. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kau segalanya. Segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan. Kasih setia, kasih yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kami. Ya, kami dikasihi. Ya, kami dipelihara. Ya, kami diberkati. Ya, kami ditolong. Ya, kami dilindungi. Itu yang kami percaya. Itu yang membuat hati kami bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi. Kau tunjukkan kasih setia.
lagi berdiri bersama-sama. Setiap kita yang alami kebaikan dan kesetiaan Tuhan, angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi. Bapak Ibu Saudaraku, ucapkan syukur. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Satu kali lagi katakan, kau tunjukkan, oh kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang kami perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sambil angkat tangan tinggi-tinggi katakan, kau setia, katakan kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Oh kau setia, ya kau setia. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah Bapa kami, Kau sempurna, Kau satu-satunya kebenaran, Kau setia. Buatlah kami menjadi setia. Untuk itu Roh Kudus, berotoritaslah dalam pemberitaan firman Tuhan. Lembutkan hati kami, supaya Kau dapatkan kami melakukan nilai-nilai yang mulia, yang membuat Engkau senang, dipermuliakan, diagungkan, dan dimasyurkan. Untuk itu berbicaralah Engkau kepada kami semua ya Tuhan. Apapun latar belakang pendidikan kami, apapun latar belakang kehidupan kami, tolong Tuhan, itu tidak jadi penghalang kami untuk dapat lawatan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami pulang sangat beda dibandingkan ketika kami datang. Maka karuniakanlah jemaat-Mu Tuhan berubah, dan berubah, sehingga kami semua tidak terkecuali menikmati ibadah yang sejati. Berbicaralah Tuhan, kami siap dilawati firman Tuhan yang berkuasa mengubahkan kami. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan tepuk tangan yang keras. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tema kita hari ini, nilai yang sesungguhnya. Ulangi apa tema kita hari ini? Ya, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, suatu kali anak saya waktu kecil, lari-lari dia bersama dengan kami, lagi kami seperti jalan pagi begitu, lari-lari, dia jatuh. Lecet lututnya. Kami gendong, kami pulang, kami obati. Tapi dia nangis dan nangis. Loh, kami bingung kok nangis, sakit sekali. Bukan Pak, apa itu? Kulitnya tinggal. Kulit yang sepotong dari dengkulnya itu tinggal di jalan. Dia nangis sedih sekali. Rasanya malang sekali. Karena dia belum mengerti
bahwa itu bukan penentu, itu bukan nilai utama. Yang nyambung katakan amin. Ketika suatu kali ada anak tetangga pegang duit 100.000, diminta mamanya nggak dikasih, diminta mamanya nggak dikasih. Tiba-tiba kakaknya datang bawa permen, namanya dulu cupa-cup permen. Yuk kita ganti, ini untuk adik, itu untuk kakak. Dia langsung ganti. Padahal jauh lebih mahal duit 100.000 daripada permen cupa-cup. Ngerti maksud saya? Kalau kita tidak bertumbuh, kalau kita enggak bertumbuh, kita memegang nilai-nilai yang enggak sesungguhnya. Akhirnya nilai sesungguhnya tujuan Allah menciptakan kita. Nilai sesungguhnya tujuan Yesus Kristus mati di kayu salib dan bangkit. Itu kita tidak dapatkan. Ini yang membuat kita sedih. Padahal kita tahu iblis itu bapak pembohong. Bukan saja orang gak percaya dibohongi, orang percaya pun banyak dibohongi. Adam dan Hawa tanpa sentuhan dosa, Tuhan tanamkan nilai sesungguhnya. Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Apa makna di balik itu? Apa nilai yang Tuhan sedang sampaikan di balik itu? Taat dan setia. Ulang yang keras. Yes. Jangan kau makan buah itu. Fokusnya bukan buahnya. Fokusnya ketaatannya. Sebaliknya, kalau kau makan, artinya kalau kau tidak taat, kau mati. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tangkap dan jangan lupa seumur hidupmu. Mujizat tertinggi dalam kekristenan adalah taat dan setia menjadi pelaku firman. Sakitmu sembuh, disembuhkan oleh Tuhan. Tanpa ketaatan pada firman, Anda tidak mengenal Tuhan. 10 orang sakit kusta sembuh, semua sembuh. 9 binasa masuk neraka. Karena kesembuhan tidak menyelamatkan. Catat baik-baik, kesembuhan tidak menyelamatkan. Jangan ragu Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi malanglah nasib Anda kalau Anda mendekati Tuhan sekedar kesembuhan. Malanglah nasib kita kalau kita mendekati Tuhan sekedar kesembuhan. Allah itu setia. Yang setuju katakan amin. Allah itu kasih. Yang setuju katakan amin. Dia ciptakan kita segambar dengan Dia supaya kita makhluk kasih dan makhluk setia. Kau setia dan mulia, jadikanku setia. Itu puncak mujizat. Tepuk tangan yang keras. Tidak sedikit orang-orang aktif di gereja, bahkan pengkhotbah, gak setia dalam perkawinannya selesai. Tidak sedikit orang Kristen nyanyi bagus di gereja, tapi gak setia baca Alkitab setiap hari. Anda gak ngerti memaknai firman Tuhan yang sesungguhnya. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 126 ayat 1-6. Kau setia, jadikan aku setia. Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat 6. Sebagaimana biasa saya ajak kita membacanya bergantian. Saya baca ayat 1, Anda baca ayat 2.
Terus kita bergantian sampai ayat 6. Di bawah judul perikop, pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Lanjut. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Katakan amin. Jemaat sekalian, saya membutuhkan konsentrasi Anda sedikit ekstra sehingga tema kita nilai sesungguhnya. Artinya yang bernilai menurut Tuhan jadi bernilai menurut kita. Yang bernilai menurut dunia tidak lagi bernilai menurut kita. Sehingga Paulus bilang, yang dahulu kuanggap bernilai, sekarang kuanggap sampah. Ini penting sekali. Karena banyak orang Kristen gagal memaknai ikut Tuhan dalam pengertian sebenarnya. Akhirnya sekedar apa? Sekedar sakit sembuh, sekedar ekonomi dipulihkan, sekedar dapat jabatan tinggi. Yang dikejar dunia juga. Saya ulangi jemaat sekalian. Nilai tertinggi dalam Alkitab, Tuhan Yesus katakan, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Lanjut. Nilai tertinggi dalam kekristenan, taat dan setia menjadi pelaku firman. Kalau itu nilai sesungguhnya dalam diri Anda dan saya, Anda tidak pernah salah memaknai kekristenan. Ini penting sekali. Karena banyak orang menganggap nilai yang sesungguhnya tetapi tidak sesungguhnya. Tampilkan operator Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Banyak aktivis gereja tidak tahu nilai sesungguhnya. Apa itu? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan dan bukan. Jangan kecewa kalau pada akhirnya kita nggak masuk surga. Karena banyak orang teriak, Tuhan, Tuhan, dalam khotbah, dalam doa, dalam nyanyian, dalam mujizat. Tapi tidak masuk surga. Kenapa? Kalimat terakhir ayat 21. Sama-sama kita baca dari kata melainkan. Dari kata melainkan. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Melainkan. Tepuk tangan yang keras. Melainkan dia yang melakukan, pelaku firman, iman tanpa perbuatan mati Bapak Ibu. Khotbah tanpa perbuatan mati. Mujizat tanpa perbuatan mati. Harus pelaku firman. Ulangi 1, 2, ya. Yes. Jangan ragu Tuhan bisa menyembuhkan kita. Katakan amin. Jangan ragu Tuhan pulihkan rumah tangga Anda. Katakan amin. Jangan ragu Tuhan bisa pulihkan ekonomi Anda. Katakan amin. Tapi tujuan utamanya supaya kita beribadah kepada Dia. Di mana kita beribadah kepada Dia? Apakah kita datang ke gereja ini beribadah kepada Dia? Bisa iya, bisa tidak.
Bisa iya, kalau kita ke gereja setelah dari Senin sampai Sabtu hari-hari yang lalu, kita tetap pelaku-pelaku firman. Gagal kita bertobat, kita ulang, kita fokus, kita pelaku firman. Ketika kita di gereja, lebih dari pemenang, itu nyanyian kesimpulan hari-hari yang lalu. Kita menang. Begitu nyanyiannya itu kita nyanyikan hari Minggu, itu ibadah yang sesungguhnya. Tetapi kalau Anda malas baca Alkitab Senin sampai Sabtu, Anda malas baca Alkitab, Anda tidak terganggu. Anda buka situs porno, Anda nggak terganggu. Anda suka maki-maki istri Anda lawan suami Anda benci menantu Anda musuhan dengan mertua Anda tidak terganggu. Terus Anda datang ke gereja nyanyi, lebih dari itu menyakiti hati Tuhan. Karena sama sekali menunjukkan kita tidak beribadah. Ini penting sekali. Makanya Bapak Ibu sekali lagi, Tuhan menciptakan kita supaya kita taat dan setia kepada Dia. Di balik Adam dan Hawa, semua buah di taman ini boleh kau makan buahnya, yang satu itu jangan kau makan, supaya kita taat dan setia. Itu puncak kekristenan. Kenapa? Lihat ayat 22. Lihat ayat 22. Apa yang terjadi? Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku. Apakah dia pendeta? Apakah dia hamba Tuhan? Penginjil, pelayan gereja, aktivis gereja. Banyak berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Tetapi mereka tidak pelaku firman seperti ayat 21. Mujizat tertinggi pelaku firman. Mereka tidak lakukan. Akhirnya apa yang terjadi ayat 23. Sama-sama kita baca Bapak Ibu ayat 23. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Pada waktu itulah aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang jahat di kalangan orang percaya di mata Tuhan, orang jahat di kalangan orang percaya tidak pelaku firman. Yang paling serius dalam hidup ini tidak pelaku firman. Bukan sakit kanker, bukan stroke, melainkan tidak pelaku firman. Sebaliknya, yang paling bernilai dalam hidup ini pelaku firman. Sebab orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Apa itu memelihara? Merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Untuk itulah Tuhan sakit kita disembuhkan. Untuk itulah Tuhan dosa kita diampuni. Untuk itulah Tuhan menyatakan Immanuel, Allah menyertai kita supaya kita taat pada Dia. Ini penting. Makanya Bapak Ibu kita buka kembali Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat 6. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6 dibagi dua dari aspek keterangan waktu, aspek kronologis. Ayat 1 menunjukkan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, menunjukkan Sion yaitu kita sudah dipulihkan, sudah. Ayat 4 tampilkan operator. Ayat 4. Apa katanya ayat 4? Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Berarti belum dipulihkan. Si pemazmur sedang bernostalgia. Bagaimana menderitanya hidup tidak bersama dengan Tuhan. Bagaimana menderitanya hidup tidak pelaku firman yang disebut dosa. Ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Gambaran ada batang air atau sungai di tanah Negeb.
ketika nggak musim hujan itu kering sekali. Saking keringnya tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jangankan ikan, tanaman pun tidak ada sama sekali di antara bekas sungai itu. Bahkan kalau kita saat musim kering, kita lihat rasanya nggak kebayang itu sungai. Saking keringnya. Tetapi begitu musim penghujan, kontras sekali. Ketika musim penghujan, air sebentar mengalir kotor, lama-lama bening. Ajaibnya di sekitar sekitar sungai kiri kanan, sekitar batang air, tumbuh tunas-tunas muda, bagus sekali. Bunganya cantik sekali, mulai datang kupu-kupu, burung dan sebagainya. Dan ikan berkeriapan, kontras sekali. Bapak Ibu, agungkan Tuhan, puji Tuhan, muliakan Tuhan. Dengan kehidupan kita sebelum selamat dengan selamat harus kontras, harus beda. Kalau kita sebelum percaya pemarah, sesudah percaya masih tetap pemarah. Belum percaya suka bohong, setelah percaya masih suka bohong. Belum percaya sombong, setelah percaya masih sombong. Anda dan saya sedang menghina Tuhan. Tuhan gak bisa berbuat apa-apa terhadap hidupku. Anda dan saya memuji nama Tuhan. Bukan di khotbah yang bagus. Bukan di khotbah yang bagus. Bukan sekedar nyanyian yang bagus. Tetapi kehidupan yang beda. Yang lama telah berlalu. Yang baru sudah tiba. Kontras. Ulangi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kontras. Ulangi 1, 2, 3. Yes, beda. Beda. Kalau tidak beda, tidak ada penghormatan yang kita naikkan kepada Tuhan. Ini penting sekali. Sedih rasanya. Masuk gereja, keluar gereja. Aktif pelayanan. Tetap ngotot cerai. Aktif pelayanan. Nyeleweng, ada apa Kristen begini? Bukankah orang-orang seperti ini kita sedang melempar kotoran ke salib Kristus? Nyanyinya bagus, bohongnya tetap bagus. Nyanyinya bagus, menipunya tetap bagus. Mengerikan, inilah orang-orang yang sedang menghina Tuhan. Kalau Anda tidak pernah khotbah sampai mati, nggak ada masalah. Kalau Anda nggak pernah mendoakan orang lumpuh berjalan sampai mati, nggak ada masalah. Yang penting, Anda beda dengan manusia lama Anda. Itu bukti orang menghormati Tuhan. Tolong jawab jemaat sekalian, saya ulangi. Orang Kristen suka nggak dengan kesembuhan? Jawab dong. Yang keras dong. Agama lain suka nggak dengan kesembuhan? Maafkan saya, penjahat suka enggak dengan kesembuhan? Ayo dong. Berarti kalau penjahat suka terhadap sesuatu, enggak ada istimewanya Bapak Ibu. Jangan ragu, Tuhan bisa menyembuhkan. Tetapi kalau sekedar sembuh tanpa perubahan hidup, enggak ada istimewanya. Lanjut, ada enggak? Firman Tuhan berkata, kasihlah musuhmu. Jawab dong. Ada. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ada enggak? Ada. Jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ada enggak? Ada. Jawab. Penjahat suka enggak itu? Enggak. Agama lain suka enggak? Enggak. Sayangnya, orang Kristen suka enggak? Enggak juga. Enggak kontras, ngapain Tuhan pencipta, penjunan membentuk kita setelah bertobat lahir baru, enggak berubah dengan dunia. Yang kita sukai orang lain juga sukai. Sakit sembuh disukai penjahat. Penjahat enggak suka mengasihi musuh. Penjahat enggak suka membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita pun enggak suka. Sedih rasanya Tuhan, untuk apa Tuhan mati bangkit
Dia kirim Roh Kudus Immanuel menyertai kita. Kalau tidak berubah, ini masalah serius. Tanpa perubahan tidak ada pengenalan akan Tuhan. Tanpa perubahan tidak ada orang sedang beribadah walaupun nyanyiannya, khotbahnya bagus. Tanpa perubahan menunjukkan kita bukan saja tidak mengenal Tuhan, kita juga nggak beribadah kepada Dia. Walaupun kita nyanyinya bagus, walaupun kita rajin ke gereja, nggak ada penghormatan kalau nggak berubah kontras kita dengan manusia lama kita. Untuk itu, setelah kita bertobat lahir baru, ayat 5 kembali Mazmur 126 ayat 5. Sama-sama kita baca Bapak Ibu Mazmur 126 ayat 5. 1, 2, ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Kata mana keterangan waktu? Akan. Kalau akan, sudah terjadi atau belum? Belum. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Apa arti ini? Bapak Ibu, ketika saya bertobat lahir baru, dilawati Tuhan melalui penyakit jantung yang parah. Saya 6 bulan 23 hari opname di Rumah Sakit Cipto, nggak ada harapan hidup. Kepala kardiolog Rumah Sakit Cipto saat itu, Profesor Dr. Kadarman berkata, nggak ada harapan hidup, tunggu mati. 6 bulan 23 hari berbaring, jangankan duduk, miringkan badan aja nggak bisa lagi. Berat saya 32 kilogram. Saya latar belakang bandel, kejam, dan sadis. Ketika dilawati Tuhan, saya rasanya antara percaya nggak percaya. Tuhan berbicara di antara penglihatan, antara mimpi, nggak ngerti saya saat itu. Tuhan bicara, Ridwan, aku sangat mengasihimu. Seperti dia loh, Tuhan, kalau kau mengasihi aku, gak mungkin. Aku jahat, aku sadis, aku kejam. Sampai mama saya pernah ngomong, aku nyesal melahirkan kamu. Mama saya sendiri berkata, lebih baik kamu mati daripada hidup. Tapi Tuhan bicara, aku adalah aku. Aku mengasihi engkau bukan karena engkau. Aku mengasihi engkau karena aku adalah kasih. Dan aku tidak bisa menyangkal diriku. Aku adalah kasih. Aku mengasihi engkau bukan karena keberadaanmu. Aku mengasihi engkau karena keberadaanku. Saya dijamah Tuhan. Saya dilawati Tuhan. Kalau ada orang bilang pendeta Ridwan Huta Barat itu anti kesembuhan, orang itu gak kenal saya. Karena saya sangat parah. Sakit jantung parah. Yang disembuhkan oleh Tuhan. Tepuk tangan yang keras. What next? Apa setelah itu? Itu yang penting. Apakah saya mempersembahkan hidup saya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Dia? Itu diproses dengan luar biasa. Tahun 80 saya mulai khotbah. Tahun 81 saya KKR di mana-mana. Tahun 82, 83 saya banyak dikaruniakan Tuhan oleh karena kebaikan Dia. Banyak orang dilawati, banyak bertobat. Tidak sedikit Tuhan menyatakan mujizatnya. Saya kira saya sudah hamba Tuhan yang luar biasa dengan hal itu. Tahun 84 ketahuan aslinya. Saya pelayanan, takut terlambat, agak buru-buru. Begitu mobil kencang, saya lihat di kejatuhan lampu hijau, saya kencang lagi. Begitu dekat lampu kuning, gak bisa saya ngerem. Akhirnya saya bablas, tiba-tiba ada polisi menghadang. Singkat cerita, dia bentak saya, dia minta SIM saya. Saya bilang tidak.
Anda melanggar rambu-rambu lalu lintas. Tidak, saya bilang. Sekarang kamu keluar, lihat ke sana. Ini kan polisi akal-akalan. Dia bilang saya melanggar lampu merah. Saya tahu persis itu lampu kuning. Kalau saya keluar, saya lihat ke sana, tentu lampu kuning tidak bertahan, sudah lampu merah, bukan? Akhirnya saya emosi, singkat cerita, datang temannya pegang kepala saya. Jangan lawan aparat. Langsung saya buka pintu mobil, saya hajar ke badannya. Saya keluar, saya pukul, saya lari, saya lihat ada pinggir jalan itu bekas pohon ditebang. Saya ambil batangnya, saya gebukin. Satu polisinya tergeletak berdarah, yang satu lari. Saya sudah hamba Tuhan KKR. Masih bisa mukul orang. Masuk sel lagi saya. Rupanya Tuhan bicara bukan di khotbahmu kau rohani. Bukan di pelayanan-pelayananmu kau rohani. Bisa nggak kau tetap menjadi pelaku firman. Walaupun ketidakadilan kau alami. Walaupun sesuatu yang menyakitkan terjadi. Saudara yang kekasih, ayat 5. Kita harus menabur firman kepada diri kita. Supaya kita bukan jadi pengkhotbah terutama. Bukan. Tetapi supaya kita pelaku firman, tidak. Ini yang harus fokus setiap orang percaya. Umat tebusan Allah. Konsekuensi ditebus Allah kita. Kita bukan lagi milik kita sendiri. Tapi kepunyaan Dia. Karena konsekuensi ditebus. Kita dibeli oleh Yesus. Kita dulos. Kita budak. Kita hambanya. Karena itu kita imamat yang rajani. Kepunyaan Dia sendiri. Untuk menabur firman. Tidak boleh terutama ke orang lain. Terutama ke diri sendiri. Maka saya mulai nangis, mencucurkan air mata. Karena apa? Untuk jadi pelaku firman, pertama harus militan, sangkal diri. Karena dalam diri ini ada mental melawan untuk pelaku firman. Dalam diri kita masing-masing Bapak Ibu ada mental melawan. Makna itu dinyatakan, roh itu penurut, daging itu lemah. Kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Selama roh itu tidak jadi lokomotif, roh itu selama tidak jadi pemimpin, daging kita suka memimpin. Jiwa kita suka jadi pemimpin. Gagal kita untuk taat pada firman Tuhan. Makanya bukan kesembuhan ciri utama Kristen. Catat, catat, dan catat. Bukan kesembuhan ciri utama Kristen. Sangkal diri itu ciri utama Kristen. Akhirnya banyak orang Kristen, maafkan saya, tidak sedikit kami para hamba Tuhan. Tidak jadi pelaku firman. Karena gak mau sungguh-sungguh sangkal diri. Dalam diri ini ada mental melawan untuk taat. Contoh saja Bapak Ibu sederhana. Ketika kita bangun pagi jam 4 pagi. Ada rasanya dalam hati di suara Tuhan. Nak, kau bangun hari ini karena kasih karuniaku. Naikkanlah pujian, sembah, ambil Alkitab baca. Tapi diri kita mulai melawan. Masih gelap. Lanjutkanlah tidurmu jilid kedua. Karena itu yang terjadi. Jujur aja lah kita. Jujur aja kita. Maka orang Kristen setelah bertobat lahir baru harus dimuridkan untuk terlatih sangkal diri. Dan itu tidak segampang yang dikhotbahkan. Perlu keluar air mata. Pertanyaan, sudahkah kita menangisi sifat amarah kita? Satu pernyataan hidup. Tuhan, aku menderita dengan pemarah ini. Sudahkah engkau nangisi dosa dan kejahatan dan kedaginganmu?
Khotbah terutama bukan untuk orang lain, khotbah terutama untuk diri sendiri. Makanya kita harus rajin baca Alkitab dan merenungkannya siang dan malam. Kata merenungkan, tembakkan firman yang kita baca itu untuk diri kita. Jangan pernah tembakkan firman Tuhan kepada orang lain sebelum pada diri kita. Ada unsur sangkal diri. Ridwan, kau sabar sama istrimu. Ridwan, kalau mobilmu dipepet orang jangan pepet balik. Ada sangkal diri. Itu yang harus diulang-ulang dikhotbahkan kepada orang Kristen. Untuk memaknai kematian dan kebangkitan Kristus. Tabur firman bukan untuk orang lain dulu. Untuk diri sendiri. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Yes. Sekali lagi, jangan ragu Tuhan bisa menyembuhkan kita. Jangan ragu Tuhan bisa memulihkan ekonomi kita. Tetapi itu bukan tujuan utama. Dia sembuhkan kita supaya kita mempersembahkan hidup kita kepada Dia. Untuk kita mempersembahkan supaya kita taat kepada Dia. Dalam diri ini ada mental melawan. Jujur Bapak Ibu, yuk jujur. Kita jujur ya. Mana orang Kristen yang percaya suka beriman? Tuhan, saya beriman. Tahun ini pendapatanku 2 kali lipat. Itu yang pertama. Yang kedua, beriman. Tuhan, pendapatanku naik atau enggak naik, aku tetap memberikan perpuluhan. Mana orang Kristen lebih suka? Beriman yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Memberikan perpuluhan itu belajar sangkal diri. Kok ada gereja melarang memberikan perpuluhan? Gak ngerti orang ini. Bapak Ibu yang sulit memberikan perpuluhan. Anda gak ngerti ikut Tuhan. Itu bagian pembelajaran tuh sangkal diri. Ada suatu cerita yang lucu. Seorang bapak-bapak ketemu sama saya. Pak Ridwan, jujur Pak Ridwan. Jujur apa ini? Ketika pendapatan saya 10 juta. Saya mudah sekali kasih perpuluhan 1 juta. Nah, terus begitu pendapatan saya 25 juta. Saya bisa memberikan 2,5 juta. Iya, coba persingkat. Apa makna ceritamu ini? Pak Ridwan, pendapatan saya sekarang 200 juta per bulan. Sulit sekali memberikan 20 juta. Saya bilang, karena kau gak ngerti nilai sesungguhnya. Loh kenapa Pak Ridwan? Kan jauh lebih besar kau dapat 200 juta. Maksudnya Pak Ridwan apa? Jadi kau gampang memberikan perpuluhan kalau gajimu 20 juta, 25 juta. Gampang Pak Ridwan. Kalau 200 juta sulit. Sulit Pak Ridwan. Ayo, sini saya doakan kamu. Iya Pak Ridwan, dia tunduk, saya doakan. Tuhan, Bapak ini jujur Tuhan. Dia sulit sekali memberikan persembahan perpuluhan karena pendapatannya 200 juta per bulan. Dulu dia 20 juta, 25 juta, gampang Tuhan. Oleh karena itu, ubahlah pendapatannya Tuhan. Jangan lagi 200 juta, tapi 20. Belum selesai, saya bilang, enggak Pak, saya depan ini. Amin, amin Pak. Halo. Bukankah orang Kristen gak ngerti kekristenan kalau gak terlatih untuk menghilangkan egosentris yang disebut sangkal diri? Tepuk tangan yang keras. Sudahkah kita menangisi dalam diri kita ini ada mental melawan untuk suka memberi? Kenapa Anda pelit? Karena nggak mau mengikuti Yesus dengan benar. Sangkal diri. Sudahkah kita ini mau sangkal diri terhadap amarah, sombong, sulit mengampuni? Ini penting supaya kita benar Kristen seperti yang Tuhan pikirkan. Nilai yang sesungguhnya. Ayat 6. Ayat 5 akan. Ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Bukan lagi akan. Tapi pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya apa? Kita sulit pelaku firman
Karena dalam diri kita ini ada suka melawan, sangkal diri. Yang kedua, kita sulit menjadi pelaku firman kalau kita menghadapi kekurangan kelakuan istri, suami, kekurangan kelakuan ipar, kekurangan kelakuan orang lain. Itulah pikul salib. Kekurangan orang, cerewetnya istri, kasarnya suami, gak boleh menghambat kita untuk pelaku firman. Hai suami, kasihlah istrimu. Gak ada kalimat tambahan. Hai suami, kasihlah istrimu kalau lemah lembut. Kalau cerewet terus hajar aja bleh. Gak ada. Artinya apa? Suami mengasihi istri, suami melakukan firman Tuhan, kasihlah istrimu. Gak ada kaitannya dengan kelakuan istri. Gak ada kaitannya dengan kelakuan istri. Mengasihi istri itu kaitannya karena kita mengakui kita ditebus oleh Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, maka kita mengasihi istri. Gak ada kaitan dengan kelakuan dia. Disitulah pikul salib. Dan itu tidak segampang dikotbahkan. Maka kita harus orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Artinya apa? Setelah kita tabur firman Tuhan pada diri kita, kita harus tabur firman di keluarga kita. Jangan ke gereja dulu, jangan ke persekutuan, jangan ke orang lain dulu, di rumah dulu. Kalau kita masih maki-maki istri, masih mukul istri, masih ngelawan suami, jangan khotbah. Kemampuan khotbahmu itu akan menipu dirimu seolah-olah rohani. Stop. Karena bisa khotbah bukan ukuran nilai rohani. Khotbahkanlah yang kau lakukan dimulai dalam rumah tanggamu. Ini yang harus diajarkan berulang-ulang. Akhirnya banyak orang Kristen keliru memaknai kekristenan. Sekedar khotbah, mujizat, penyembahan, bahasa roh. Tapi sehari-hari tidak pelaku firman. Ini bahaya. Maka setelah kita menangisi Tuhan, tolong aku tetap setia pelaku firman. Aku mau sangkal diri. Dalam diriku ini ada mental melawan untuk pelaku firman. Yang kedua, lebih hebat nangis kita. Karena gak bisa kita merubah orang lain. Merubah suami, merubah istri. Dalam konteks mereka gak berubah. Tuhan, tolonglah aku tetap pelaku firman. Bagaimanapun kelakuan pasanganku, tetap aku pelaku firman. Roh Kudus, Roh Penolong, mampukan aku memikul salibku. Itu Kristen bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda. Bukan sekedar sakit sembuh, mobilmu Avanza jadi Innova, Innova jadi Alphard. Bukan begitu penekanannya. Kalau begitu lama-lama kita disesatkan. Jangan ragu Tuhan bisa pulihkan. Tetapi bukan itu ciri utamanya. Ciri utamanya, apapun kesulitan kita menghadapi perkawinan kita. Apapun kesulitan kita menghadapi ipar kita yang suka memfitnah. Kehendak Tuhan laksanakan, ku tanah liat, kau penjunan, jadikan aku sesukamu, ku duduk diam di kakimu. Itu yang penting Kristen. Jangan pernah korbankan menjadi pelaku firman. Apapun permasalahan kita. Seorang tokoh masyarakat berkata, Pak Ridwan, aku tetap mau cerai. Jangan, gak boleh cerai. Loh, istriku berzina Pak Ridwan. Tetap jangan cerai. Tuhan katakan kasihlah istrimu. Iya Pak Ridwan. Tapi Alkitab berkata kecuali berzina. Halo, jangan kutip ayat firman Tuhan kalau kau gak ngerti. Tuhan itu konsisten. Cerai hanya boleh kalau kematian. Catat baik-baik. Jangan pura-pura gak dengar.
Jangan mau dikelirukan oleh pengajar-pengajar palsu. Cerai boleh hanya kematian. Loh ini Pak Ridwan dia tunjuk ayat Matius. Saya bilang lihat konteks. Maksudnya Pak Ridwan apa? Lihat ini dialog Yesus dengan ahli Taurat. Agama Yahudi. Saya tanya kamu. Kalau seorang istri dalam konteks agama Yahudi berzina. Diapain? Dirajam Pak Ridwan. Kalau dirajam mati enggak? Mati. Arti berzina dalam ayat ini sama dengan mati. Jangan kutip ayat sentrisnya dirimu. Maknailah firman Tuhan sentrisnya Tuhan. Saya ulangi, kalau ada pendeta mengajarkan, kalau ada ajaran kita boleh cerai. Selain kematian, itu menyesatkan. Saya tanya dia lagi. Kenal Bapak beriman? Iya, Abraham. Kenapa dia Bapak beriman? Karena ketaatan. Abraham ambil anakmu yang tunggal, yakni Ishak yang kau kasih. Abraham robot atau manusia biasa? Manusia biasa Pak Ridwan. Ada nggak konflik dalam diri dia untuk mentaatinya? Oh pasti. Tapi akhirnya dia taat nggak? Taat Pak Ridwan. Sekarang saya tanya kamu, mana lebih berat? Kalau Allah menyuruh kau memotong anakmu yang pertama, yang paling besar. Disuruh potong. Atau menerima istrimu bagaimana adanya. Diam dia. Jauh lebih berat memotong anak daripada menerima pasangan dengan segala kekurangannya. Kalau kita mau keturunan Abraham, kita harus taat pada firman Tuhan. Akrab sangkal diri pikul salib. Kekristenan yang tidak akrab dengan sangkal diri pikul salib pasti tidak Kristen. Absolut bukan Kristen. Oleh karena itu Bapak Ibu, pertanyaan pada kita, kalau ada kekurangan suamimu, kekurangan istrimu yang membuat kau marah, jatuh dalam dosa, membuat kau berbuat dosa, nggak taat kepada firman Tuhan. Langkah apa yang kita lakukan? Kalau istri kita seringkali marah-marah, kalau suami Anda kasar membuat Anda kecewa perkawinan, mau nggak Anda ketika pasanganmu yang mempersulit engkau taat pada firman Tuhan, ketika dia tidur, mau nggak kita berlutut dekat dia? Kita tetap menyatakan firman dalam kelakuan sehari-hari. Terus kita menangis, tetap konsisten melakukan firman. Sudah pernahkah kita menangisi kejelekan sifat pasangan kita? Jangan pernah korbankan pelaku firman apapun permasalahan yang ditimbulkan oleh pasanganmu. Setia sampai garis akhir. Finishing well. Ini Kristen. Lihat ayat 1. Mazmur 126 ayat 1. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Saya jujur Bapak Ibu, kalau dibandingkan dengan manusia lama saya dengan sekarang kayak mimpi. Rasanya nggak mungkin saya ini sampah masyarakat. Sadis kejam. Kalau boleh tahun ini saya 44 tahun jadi hamba Tuhan. Bukankah karena kasih karunia Tuhan yang terus dengan kasih setianya, kesabarannya menuntun kita untuk menjadi pelaku firman? Tidak ada nilai sesungguhnya dalam kekristenan selain pelaku firman. Kita buka Matius 7. Tampilkan operator. Matius pasal 7. Ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya. Itu bagian pertama Kristen. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kalau Anda nyanyikan lagu lebih daripada pemenang. Artinya tetap kita pelaku firman Tuhan apapun kesulitan kita. Sehingga badai apapun kita nggak rubuh. Badai apapun dalam rumah tangga tetap nggak cerai. Pelaku firman. Bagian kedua. Ayat 26.
Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ini dia. Di dalam gereja, di hadapan Tuhan dibagi dua. Bukan sembuh atau enggak sembuh. Bukan kaya atau tidak kaya. Tetapi Anda pulang dari tempat ini tetap dibagi dua. Pulang dengar khotbah ini jadi pelaku. Pulang dengar firman ini jadi enggak pelaku. Hanya dua Bapak Ibu. Anda nggak mengerti nilai sesungguhnya kalau nggak mengerti bahwa di gereja itu dibagi dua. Pendeta pun dibagi dua. Worship leader, pemain musik, singers dibagi dua. Ada pelaku, ada tidak pelaku. Yang tidak pelaku firman, jangan bicara lebih daripada pemenang. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ada orang menyanyi dengan bagus, menyembah dengan terharu-terharu, khotbah dengan bagus, pulang. Pasangannya maki-maki, dia jatuh, dia balik maki. Itulah ayat 26-27. Hanya dua kekristenan di hadapan Tuhan. Bukan bisa khotbah, nggak bisa khotbah. Bukan bisa bahasa roh, nggak bisa bahasa roh. Bukan sakit sembuh atau nggak sembuh. Bukan bisa bernubuat atau tidak bisa bernubuat. Bukan orang sekolah teologi atau tidak sekolah. Bukan itu sama sekali. Karena itu bukan penentu. Tetapi ini penentu. Mendengar firman Tuhan pelaku, mendengar firman Tuhan tidak pelaku. Dibagi dua ini Bapak Ibu. Orang yang mengerti nilai sesungguhnya mendengarkan firman Tuhan. Dia mau tabur firman itu pada dirinya. Dia nangis karena dalam dirinya ada mental melawan. Tapi dia terus sangkal di dalam sangkal diri. Ketika dia menang untuk sangkal diri, dia menghadapi kelakuan orang sekitarnya mulai pasangannya. Karena kelakuan suaminya buruk, kelakuan istrinya buruk. Dia gagal menjadi pelaku firman. Dia berdoa, Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penghibur, tolong aku memikul salib. Kekurangan suamiku, kekurangan istriku, kekurangan sifat menantuku, mertuaku. Tidak boleh mengorbankan aku untuk tidak pelaku firman. Tetaplah aku pelaku firman. Itu dia Kristen Bapak Ibu. Maka kembali Mazmur 26 ayat 2 dan 3. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Kenapa? Karena nilai sesungguhnya dalam kekristenan bukan jadi bisa khotbah, sakit sembuh, bisa mendoakan orang lumpuh berjalan, bukan di situ. Tetapi Tuhan berkata nilai sesungguhnya orang yang berbahagia, orang yang lidah kita dengan nyanyian tertawa dengan sorak-sorai adalah ketika kita, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Akhirnya dia lakukan itu firman. Anda tidak pernah salah memaknai kekristenan selain jadi pelaku firman. Maka pada waktu itulah orang pelaku firman ada perubahan karakternya. Dia menjadi surat-surat terbuka bagi baca orang. Khotbah bagus tanpa pelaku firman akan jadi batu sandungan. Penyembahan-penyembahan tanpa pelaku firman akan jadi batu sandungan. Sakit sembuh, pulih ekonomi, tidak berubah kelakuan, akan jadi batu sandungan. Tetapi orang sakitnya sembuh atau enggak sembuh, ekonominya begitu maju atau biasa-biasa saja, kalau dia pelaku firman, pada waktu itulah berkata orang di antara bangsa-bangsa. Pada waktu itulah anak-anak kita, tetangga kita, ipar kita, saudara kita yang lain. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Perkara besar yang indah dalam kekristenan adalah ketika kita berubah. Ketika kelakuan kita seperti Kristus. Itulah perkara besar. Ayat terakhir, ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Bukan lagi terhadap sakit sembuh. Tuhan melakukan perkara besar pada kita. Bukan lagi kita pulih ekonomi. Tuhan melakukan perkara besar kepada kita. Ketika Adam taat
akhirnya dia tidak taat disebut berdosa, putus hubungan dengan Allah. Tuhan melawati mereka dan mereka bertobat. Mereka kembali dipulihkan untuk taat kepada Allah. Nilai yang sesungguhnya. Kita diciptakan oleh Allah segambar dengan Dia. Penuh kasih dan ketaatan. Maka ketika kita berdosa, kita tidak taat. Yesus mati di kayu salib. Dia bangkit. Dia kirim Roh Kudus kepada kita. Supaya menginsafkan kita akan dosa. Kita bertobat terus menerus. Akan kebenaran. Supaya kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Sehingga ketika akan penghakiman. Ketika kita menghadapi penghakiman. Kita gak takut lagi. Karena perkara besar yang indah. Bukti kita menyembah Tuhan. Bukti kita beribadah kepada Tuhan. Berubah kelakuan kita Bapak Ibu. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Tanamkan hal ini sampai mati. Berubah kelakuan kita. Maka pulanglah dari tempat ini jemaat sekalian. Yang pemarah jangan lagi pemarah. Hormati Tuhan dengan perubahan yang terus menerus. Pulanglah dari tempat ini Bapak Ibu. Yang pembohong jangan lagi pembohong. Sakit sembuh Tuhan bisa lakukan. Tapi gak ada sukacita di surga kalau sakit sembuh. Tapi Alkitab berkata, jika satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Karena mujizat sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kalau yang pemarah jadi lemah lembut, yang pembohong jadi jujur, yang sombong jadi rendah hati. Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Kita buat Tuhan sukacita dengan kita maknai nilai sesungguhnya. Kita nyanyikan lagu Ubah Hatiku Seperti Salju. Ubah hatiku. Amin. Katakan dengan iman. Seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Katakan selagi dengan iman. Ubah hatiku. Amin. Seperti salju. Ubah hatiku Tuhan seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat. Untuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku Tuhan seperti dirimu. Katakan lagi dengan iman dari hati kita paling dalam. Ubah hatiku. Kau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Seperti Kau datang ke dunia karena kami berdosa. Kau mati di kayu salib supaya Kau pikul dosa dan kejahatan kami. Ubahlah hati kami. Jangan lagi kami berbuat dosa lagi Tuhan. Bentuklah kami Tuhan, karena Engkau penebus, penjunan pembentuk hidup kami.
Engkau penjunan, ku tanah liat, batu jadikan ini doaku. Ubah hatiku ya Tuhan, seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Itulah puncak karya Kristus. Mengapa dia mati dan bangkit? Mengapa dia menyatakan Immanuel? Supaya kita terus menerus berubah. Sangkal diri, pikul salib. Akrablah jemaat sekalian dengan kebenaran ini. Sekali lagi, yang setuju angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Kembali kami tidak habis-habisnya kagum-kagum dan kagum kepada Engkau ya Tuhan. Bawalah kami jemaat-Mu Tuhan, memaknai pengorbanan-Mu di kayu salib yang agung dan mulia itu. Dan kuasa kebangkitan-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Dalam pengertian seperti yang Kau pikirkan. Sehingga tidak sekedar kami kagum dengan mujizat kesembuhan. Tidak sekedar kami kagum dipulihkan ekonomi kami. Tetapi kami memaknai pengorbanan-Mu dan penyertaan-Mu Immanuel. Supaya terus menerus kami Kau ubahkan. Dengan kami mau jadi pelaku-pelaku firman. Walaupun harus sangkal diri. Pelaku-pelaku firman Tuhan, walaupun harus pikul salib. Kasihanilah kami Tuhan. Buatlah jemaat-Mu gereja Betani di Nginden ini dan seluruh jajarannya. Untuk memaknai kekristenan dengan nilai sesungguhnya. Yaitu menjadi pelaku-pelaku firman. Mulai dalam kehidupan perkawinan kami, rumah tangga kami. Dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga setiap kali kami hari Minggu beribadah, kami benar-benar menaikkan penyembahan dalam roh dan kebenaran. Karena ibadah kami pada Minggu adalah kesimpulan dari ketaatan kami Senin sampai Sabtu. Ubah hidup kami seperti diri-Mu Kristus. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, dimasyhurkan. Dan makin banyak orang sekitar kami lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus Kristus satu-satunya Tuhan. Dan Tuhan sungguh-sungguh ditinggikan dan disenangkan melalui kehidupan kami sampai garis akhir. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kita diberikan kesempatan untuk memberi yang terbaik. Kita tundukkan kepala bersama-sama dan bersahati kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar siang hari ini. Kami percaya firman ini boleh terus membentuk setiap kami. Untuk semakin hari kami boleh semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Kami percaya firman ini boleh bertumbuh di dalam hati kami. Dan kami boleh merenungkannya dengan kekuatan Tuhan. Kami boleh melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa untuk hamba firman-Mu Tuhan. Yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan tambahkan hikmat lebih dan lebih lagi. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan siang hari ini sebentar lagi kami akan memberi yang terbaik. Kami rindu memberi dengan segala ketulusan hati kami. Karena kami mengasihi Tuhan dan kami mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudaraku yang akan melakukan penyerahan anak untuk maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan memberkati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan Yang mau menyenangkan hati Tuhan, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Tuhan dan Allah. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.